Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Juliantisari dengan NIM D1C124057, kelas F001, mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang sudah diberikan. Jawaban nomor 1. Perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Perbedaannya itu kalau disertasi adalah proses pemisahan hasil pertanian berdasarkan kondisi fisik bahan, yaitu untuk memisahkan bahan yang layak dan tidak layak digunakan. Contohnya, komoditas yang disortasi adalah tomat dan cabai. Alat yang digunakan antara lain itu meja sortasi, konveyor belt, dan sortasi manual. Sedangkan grading itu adalah proses pengelompokan hasil pertanian berdasarkan tingkat mutu seperti ukuran, berat, warna, dan bentuk. Tujuan grading adalah untuk menyeragamkan mutu sesuai standar pasar. Contoh komoditasnya yang melalui proses grading adalah apel, jeruk, telur, dan beras. Alat yang digunakan antara lain itu ada grader ukuran, rotanigrader, dan timbangan di otomatis. Yang kedua, pentingnya proses pembersihan awal sebelum pengolahan lanjutan. Pembersihan awal sangat penting karena bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, batu, dan sisa tanaman yang menempel pada bahan. Proses ini berpengaruh terhadap mutu produk karena dapat meningkatkan kebersihan, keamanan pangan, serta memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, pembersihan awal juga berdampak pada umur mesin karena kotoran yang terbawa dapat menyebabkan keausan, penyumbatan, dan kerusakan pada mesin pengolahan. Jawaban yang ketiga, tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian adalah memperbesar luas permukaan bahan sehingga proses lanjutan seperti pengeringan, ekstraksi, dan pencampuran dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengecilan ukuran juga bertujuan untuk menyeragamkan ukuran bahan dan mempermudahkan penanganan serta pengemasan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pada alat dismil. Dismil terdiri dari yang satu itu feed hopper, tempat masuknya bahan, terus katup pengatur aliran atau rotary valve, terus ruang giling atau crushing chamber berisi 2 piringan atau disk. Disk 1 itu diam, 1 disk diam, dan 1 disk berputar. Yang keempat itu saluran keluar produk. Terus control box itu untuk mengatur kecepatan dan operasi. Prinsip kerja dismil itu bahan dimasukkan melalui hopper, terus bahan masuk ke ruang giling secara terkontrol. Di dalam ruang giling terdapat 2 piringan bergalur, yaitu disk berputar digerakkan motor dan disk diam sebagai penahan. Yang keempat itu bahan mengalami gaya gesek, gaya tekanan, dan sedikit tumbukan. Yang kelima itu ukuran bahan mengecil saat bahan terjepit dan tergesek di antara kedua disk. Yang keenam itu produk keluar melalui saluran bawah. Kehalusan diatur oleh jarak antar disk. Makin rapat jarak disk, hasil makin halus. Karakteristik prinsip kerja dismil itu dominan, gesekan, dan tekanan. Hasilnya itu lebih halus dan relatif seragam. Prosesnya lebih terkendali. Dismil lebih tepat digunakan saat menginginkan tepung halus dan seragam, bahan tidak terlalu keras, digunakan untuk
beras, gandum, kedelai, kopi, rempah kering, dan bahan pangan olahan. Yang kedua, alat hammer mill. Hammer mill terdiri dari hopper atau corong pemasukan, ruang penghancur berbentuk bulat, palu-palu atau hammer berputar, rotor atau poros, saringan atau screen, saluran keluar, mesin diesel atau motor listrik sabuk. Prinsip kerja hammer mill itu yang pertama bahan dimasukkan melalui hopper, yang kedua mesin penggerak memutar rotor sehingga palu berputar cepat, yang ketiga bahan dihancurkan melalui pukulan palu atau impact, benturan dengan dinding ruang giling, dan tumbukan antar partikel. Yang keempat itu partikel yang sudah cukup kecil akan lolos melalui saringan. Ya. Dan yang terakhir itu partikel yang masih besar akan terus dipukul sampai ukurannya sesuai. Ukuran produk ditentukan oleh ukuran lubang saringan. Karakteristik prinsip kejar hammer mill itu dominan gaya tumbukan atau impact, prosesnya itu kasar, cepat, dan kuat, hasilnya itu kurang seragam dibandingkan dengan disc mill. Hammer mill lebih tepat digunakan saat bahan keras, kasar, atau berserat, tidak membutuhkan kehalusan tinggi, digunakan untuk jagung, pakan ternak, singkong kering, kulit biji-bijian, dan bahan pertanian kering dan keras. Jadi perbedaan utama antara hammer mill dan disc mill itu kalau prinsip kerjanya hammer mill tumbukan atau impact, sedangkan disc mill gesekan dan tekanan. Komponen utama kalau hammer mill itu palu berputar, kalau disc mill dua piringan atau disc. Terus kontrol ukurannya itu kalau hammer mill saringan jarak, kalau disc itu disc. Terus kalau hasil gilingannya itu kalau hammer mill menghasilkan gilingan yang kasar atau kasar sampai sedang, sedangkan disc mill itu halus dan seragam. Disc mill hammer mill cocok untuk bahan keras, kalau disc mill itu bahan lebih lunak. Presisi hasil kalau hammer mill itu rendah tinggi. Sekian, terima kasih. Jawaban yang kelima, faktor yang perlu dievaluasi jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan. Jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan, maka perlu dievaluasi beberapa faktor, antara lain itu kecepatan pemindahannya, kecepatan konveyor atau aliran udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benturan. Yang selanjutnya itu alat pemindahan yang tidak sesuai. Misalnya itu pipa yang terlalu sempit dapat menekan biji. Yang ketiga, kondisi permukaan alat. Permukaan yang kasar atau tidak halus menyebabkan gesekan. Terus selanjutnya ketinggian jatuh biji. Ketinggian jatuh yang terlalu besar meningkatkan tekanan saat mendarat. Terakhir itu sifat fisik biji itu sendiri. Biji yang rapuh atau kering lebih mudah rusak. Jawaban nomor 6. Pengaruh viskositas fluida terhadap pemilihan pompa. Viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa karena menentukan kemudahan fluida untuk mengalir, gaya gesek dan tekanan yang dibutuhkan. Fluida dengan viskositas tinggi seperti minyak mentah atau sirup membutuhkan pompa dengan daya lebih besar dan desain yang memfasilitasi aliran seperti pompa gear atau screw dan pompa displacement. Sedangkan fluida dengan viskositas rendah seperti air atau jus buah dapat menggunakan pompa sentrifugal yang lebih efisien. Pemilihan pompa yang tidak sesuai pompa sentrifugal yang lebih efisien. Pemilihan pompa yang tidak sesuai dapat menyebabkan aliran tidak stabil,
pompa bekerja terlalu keras, konsumsi energi tinggi, kerusakan pompa menurunkan umur pakai, atau bahkan gagal mengalirkan fluida. Jawaban yang ketujuh, alur proses penanganan pasca panen satu komoditas hasil pertanian. Contohnya itu dari padi ke beras. Penanganan pasca panen padi bertujuan untuk mempertahankan mutu gabah hingga diolah menjadi beras yang layak konsumsi. Alur prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, panen. Padi dipanen pada tingkat kematangan optimal agar kehilangan hasil minimal. Alat atau mesinnya itu menggunakan sabit atau combine harvester. Terus yang kedua, perontokan. Bertujuan untuk memisahkan gabah dari jerami dan malai. Alat atau mesin yang digunakan itu mesin perontok padi atau thresher. Yang ketiga, pembersihan awal. Gabah dibersihkan dari kotoran seperti jerami, debu, dan batu kecil. Alat atau mesin yang digunakan itu cleaner atau aspirator. Yang keempat, pengeringan. Pengeringan menurunkan kadar air gabah hingga aman disimpan dan digiling. Kurang lebih 14%. Alat atau mesin yang digunakan itu dryer mekanis atau penjemuran matahari. Yang kelima, penyimpanan sementara. Gabah disimpan untuk menjaga kualitas sebelum digiling. Terus alat yang digunakan itu atau mesin yang digunakan itu silo atau karung penyimpanan. Yang keenam, penggilingan. Mengubah gabah menjadi beras dengan menghilangkan sekam dan lapisan bekatul. Alat atau mesin yang digunakan itu rice milling unit atau husker dan polisher. Terus yang ketujuh itu sortasi dan grading beras. Memisahkan beras utuh, patah dan kotoran serta mengelompokkan mutu. Alat atau mesin yang digunakan itu rice grader dan color sorter. Yang terakhir itu pengemasan. Beras dikemas agar mudah didistribusi dan mutu tetap terjaga. Alat atau mesin yang digunakan itu mesin pengemas atau packing mesin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.